Pasar raya dipenuhi banyak orang, teman-teman ya. Anda kehilangan teman nih, kehilangan teman-teman Anda. Nah, gimana sih cara teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2024 berlaku untuk semua formasi. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, pada video kali ini kita sudah sampai di part yang ke-169. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 168, silahkan cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku. Oke teman-teman, seperti biasa di sini saya mau ingatkan dulu mengenai materi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023, dan ini berlaku untuk semua formasi dan jurusan teman-teman ya. Di sini ada 8 materi pokok yang harus dikuasai di kompetensi manajerial ini teman-teman. Yang pertama adalah integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ini biasa saya singkat dengan yang bertulis tebal. JUPE, mandi, gerhana berat teman-teman ya. Gerhana berat. Silahkan coba teman-teman yang punya singkatan yang lebih keren, tulis aja di kolom komentar. Kemudian yang kedua terkait dengan kerjasama, yang ketiga komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Secara detailnya nanti saya akan jelaskan buat teman-teman yang ikut bimbel saya teman-teman ya. Oke, kita next lagi ya. Yang kedua mengenai materi kompetensi sosial kultural berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Ini ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah kepekaan terhadap keberagaman, kemudian kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Ini juga nanti akan kita bahas secara detail di bimbel teman-teman. Dan yang terakhir adalah materi wawancara. Nah, materi wawancara ini bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas dari 5 aspek teman-teman. Yang pertama adalah kejujuran, kemudian komitmen, yang ketiga keadilan, yang keempat etika, dan yang terakhir kepatuhan teman-teman. Oke teman-teman, sudah siap? Kita lanjut ke prediksi soalnya. Ini dia prediksi soal yang pertama. Kamu pergi ke pasar raya bersama teman-temanmu. Pasar raya dipenuhi banyak orang sehingga sangat sulit untuk membedakan para pengunjung. Saat mencoba makanan, kamu kehilangan teman-temanmu. Kamu sudah mencari akan tetapi semakin kehilangan jejak. A. Saya menghubungi satpam terdekat untuk mencari mereka. B. Saya pulang saja dan menemui mereka esok hari. C. Saya mengabarkan mereka pulang duluan agar mereka tidak mencari. Atau yang D. Saya menelpon mereka agar mudah menemukan mereka. Atau yang D, saya menelpon mereka agar mudah menemukan mereka. Silahkan coba teman-teman komen di kolom komentar jawaban teman-teman apa, A, B, C, atau D. Jika sudah teman-teman, kita akan bahas bersama. Di sini kita lihat ya, pasar raya dipenuhi banyak orang teman-teman ya. Anda kehilangan teman nih, kehilangan teman-teman Anda. Nah, gimana sih cara teman-teman? Yang A, saya menghubungi satpam terdekat. Kita keep dulu. Yang B, saya pulang saja dan menemui mereka esok hari. Nah, gimana teman-teman? A atau B? Di sini teman-teman lebih tepat yang A teman-teman ya. Kenapa? Karena Anda setidaknya lebih berusaha lagi untuk menemukan teman-teman Anda sebelum memutuskan untuk pulang teman-teman ya. Dengan cara apa? Dengan cara meminta pertolongan dari satpam gitu teman-teman. Jadi yang B ini kita eliminasi. Kemudian yang C, saya mengabarkan mereka pulang duluan, bahwa saya pulang duluan gitu ya, agar mereka tidak mencari saya. Jadi ada kabar mereka mau pulang duluan. Mana yang lebih tepat teman-teman, A atau C? Di sini masih yang lebih tepat adalah yang
A, teman-teman ya, bahwa Anda harusnya menghubungi satpam dulu. Jadi berusaha menemukan teman-teman Anda dulu sebelum Anda meninggalkan mereka. Meskipun Anda mengabarkan bahwa Anda mau pulang gitu teman-teman. Jadi yang A ini masih lebih tepat. Kemudian yang D, saya menelpon mereka agar mudah menemukan mereka. Gimana teman-teman? A atau D? Oke teman-teman, di sini yang lebih tepat adalah yang D teman-teman ya. Kenapa Kak bukan yang A? Karena di sini kan banyak orang nih teman-teman ya, banyak orang. Jadi untuk menemukan satpam juga kecil peluangnya teman-teman ya. Bisa jadi satpamnya kan terbagi di berbagai tempat gitu teman-teman, tapi belum tentu Anda bisa menemukannya langsung. Kalau melalui telepon kan Anda bisa menghubungi teman-teman Anda sedang berada di lokasi sebelah mana gitu teman-teman ya. Jadi di sini menghubungi teman-teman Anda melalui telepon ini lebih efektif gitu teman-teman ketika banyak orang. Kan nggak mungkin zaman sekarang ini teman-teman nggak punya alat komunikasi teman-teman ya. Jadi di sini lebih tepat yang D teman-teman, yang memiliki poin 4, yang A kita eliminasi. Dan selain itu teman-teman, di sini kenapa saya ambil Anda lebih baik menelpon teman-teman Anda, karena kan zaman sekarang ini adalah zaman teknologi teman-teman ya. Pemerintah saja membuka lowongan ASN yang banyak itu terkait dengan ilmu teknologi gitu teman-teman. Jadi kemungkinannya menelpon teman-teman ini adalah poin yang tinggi teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Sepakat teman-teman, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2. Anda mendengar sahabat Anda sedang berbincang tentang Anda. Ia mengatakan sesuatu yang Anda sendiri tidak pernah merasa melakukannya. Anda mengetahui bahwa semua yang dikatakannya suatu kebohongan. Sikap Anda A, saya mengatakan bahwa saya tidak merasa pernah melakukan hal itu. B, saya menyatakan bahwa dia berbohong di depan semua orang. C, saya kira dia hanya bercanda dan mungkin yang dikatakannya sesuatu yang baik. Atau yang D, saya mengetahui bahwa ia bukan teman yang baik. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Hai teman-teman, di sini aku mau ngajakin kalian untuk ikutan bimbel dari aku teman-teman ya. Di sini kita akan bahas beberapa soal manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara berlaku untuk semua formasi. Di sini ada tips dan trik bagaimana cara teman-teman untuk menjawab soal dengan cepat dan tepat. Totalnya ada 4 kali pertemuan, masing-masing pertemuan kita akan bahas 20 soal beserta tips dan triknya teman-teman ya. Ada post test dan ada pre-testnya juga. Dan buat teman-teman yang masih belum cukup, kita juga insya Allah akan mengadakan bimbel lanjutan untuk teman-teman yang sudah ikut dari bimbel batch 1 sampai bimbel batch yang terakhir. Tentunya dengan harga yang terjangkau teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman yang berminat langsung saja kontak aku di nomor WA ini atau melalui website lilihernawati.ppk.id. Aku tunggu teman-teman ya, semoga berhasil. Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita akan bahas bersama. Di sini kita lihat teman-teman ya. Anda kan mendengar nih, berarti Anda mendengar secara langsung, tidak melalui kabar-kabar dari orang-orang lain gitu ya. Jadi Anda mendengar secara langsung, berarti yang Anda dengar itu adalah fakta gitu teman-teman, yang diungkapkan oleh sahabat Anda ini. Ia mengatakan sesuatu yang Anda sendiri tidak pernah merasa melakukannya. Tidak pernah merasa melakukannya bisa jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama memang Anda tidak pernah melakukannya ya, tidak pernah melakukannya. Karena kan ada kata merasa di sini teman-teman ya. Jadi Anda bisa jadi tidak pernah melakukannya, atau Anda pernah melakukannya tapi Anda lupa. Pernah tapi lupa gitu. Nah itu analisa untuk 1 kalimat ini saja teman-teman. Kemudian diperkuat lagi mana yang lebih tepat. Yang Anda tidak pernah melakukannya atau Anda pernah tapi lupa. Kita lihat di kalimat selanjutnya. Anda mengetahui bahwa semua yang dikatakannya adalah suatu kebohongan. Jadi terjawab teman-teman ya antara yang 2 ini. Jadi di sini yang benar adalah Anda tidak pernah melakukannya, bukan Anda pernah tapi lupa ya. Jadi kita analisis satu-satu dulu ya, satu-satu dulu kalimatnya kita analisa. Nanti buat teman-teman yang mungkin nggak mau ribet analisa setiap kalimat, teman-teman bisa cari tahu triknya di bimbel aku teman-teman ya. Ikut bimbel aja, mumpung kita belum tutup gitu teman-teman. Nah, jadi di sini karena itu suatu kebohongan, maka sebenarnya Anda tidak pernah melakukan hal tersebut gitu teman-teman ya. A, saya mengatakan bahwa saya tidak merasa pernah melakukan hal itu. Tidak merasa pernah melakukan berarti Anda mengungkapkan bahwa dia sedang berbohong ya, tapi secara halus teman-teman. Kita keep dulu. Kemudian yang B, saya menyatakan bahwa dia berbohong di depan semua orang. Mana lebih tepat, A atau B?
Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang A. Kenapa? Karena kalau Anda langsung menyerang dia dengan kalimat dia berbohong, maka kemungkinan dia akan malu, teman-teman ya. Di atas ini juga sama saja sih, sama-sama Anda mengatakan bahwa dia ini menyatakan sesuatu yang tidak benar, tapi secara halus gitu teman-teman. Jadi yang B kita eliminasi dulu. Kemudian yang C, saya kira dia hanya bercanda dan mungkin yang dikatakan sesuatu yang baik. Nih, lihat teman-teman ya, A atau C. Kita analisa yang C ini. Mungkin dia hanya bercanda nih teman-teman ya. Dan mungkin yang dikatakannya sesuatu yang baik. Gimana teman-teman? Apakah Anda pilih yang C atau yang A? Di sini teman-teman perhatikan bahwa kata kuncinya adalah dia mengatakan hal yang bohong. Mau itu benar atau tidak benar, itu tidak bisa dibenarkan. Mau itu baik dan tidak baik maksudnya ya, mau itu sesuatu hal yang baik atau tidak baik, itu tidak bisa dibenarkan gitu teman-teman. Karena dia mengatakan suatu kebohongan gitu. Jadi yang C ini juga tidak tepat. Kemudian yang D, saya mengetahui bahwa ia bukan teman yang baik. Gimana teman-teman, A atau D? Di sini masih yang lebih tepat adalah yang A teman-teman ya. Kenapa bukan yang D? Karena ini bukan merupakan tindakan ya. Anda mengetahui bahwa mengetahui saja kan tidak menunjukkan tindakan Anda gitu, respon Anda tidak jelas gitu teman-teman. Jadi yang D ini tidak tepat, yang A memiliki poin 4 gitu teman-teman. Buat teman-teman yang mau tahu poin 321 silahkan join di bimbel aku aja ya, biar kita bisa sharing lebih banyak terkait dengan tips dan trik bagaimana menyelesaikan soal dengan cepat dan tepat. Oke teman-teman, kita next lagi ke soal yang berikutnya. Kamu memesan makanan di sebuah warung, akan tetapi mereka memberikan makanan yang tidak sesuai dengan pesananmu. Tindakanmu adalah A, saya menolak membayar makanan tersebut. B, saya meminta makanan yang sesuai dengan pesanan saya. C, saya makan saja sebab sudah dihidangkan. Atau yang D, saya tidak menolak sebab saya merasa empati padanya. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Jika sudah ada jawaban, yuk kita bahas bersama. Di sini teman-teman ya, makanan yang tidak sesuai gitu ya. Anda diberikan makanan yang tidak sesuai dengan pesanan Anda. Nah, gimana tindakan teman-teman? Menolak membayar, kita keep dulu. Yang B, meminta makanan yang sesuai dengan pesanan saya. A atau B? Tentu yang B dong teman-teman ya. Kenapa bukan yang A? Karena di sini Anda mungkin bisa menolak membayar, tapi tidak jelas apakah Anda makan makanan yang tidak sesuai dengan pesanan tersebut. Apakah Anda makan atau tidak? Gitu ya, kalau Anda tidak makan ya nggak apa-apa menolak membayar. Tapi bagaimana kalau Anda ternyata makan makanan tersebut? Jadi tidak elok untuk teman-teman menolak membayar jika teman-teman memakan makanan tersebut meskipun tidak sesuai. Jadi yang A ini kita eliminasi aja. Kemudian yang C, saya makan saja sebab sudah dihidangkan. B atau C? Di sini teman-teman masih lebih tepat yang B teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau yang C ini Anda belum tentu suka dengan makanan yang tidak sesuai tersebut. Belum tentu suka yang pertama, dan yang kedua belum tentu sesuai dengan perut Anda. Belum tentu sesuai dengan siapa tahu Anda punya alergi dan lain sebagainya. Jadi yang C juga tidak tepat. Kemudian yang D, saya tidak menolak sebab saya merasa empati padanya. Nah, gimana teman-teman nih? Apakah teman-teman mengikut sertakan rasa empati dalam hal seperti ini? Di sini teman-teman tidak tepat yang D teman-teman ya. Kenapa? Karena teman-teman harus tegas. Ketika teman-teman melakukan sesuatu kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang teman-teman mau itu, maka teman-teman harus tegas gitu teman-teman ya. Nggak bisa ya udah deh terima-terima aja padahal nggak sesuai dengan yang Anda inginkan gitu teman-teman ya. Jadi yang D ini tidak tepat, lebih tepat yang B yang memiliki poin 4 teman-teman, seperti itu. Gimana teman-teman? Oh ya, siapa yang tahu nomor 3 ini masuk di aspek apa? Manajerial, ataukah sosial kultural, atau wawancara? Coba komen dulu di kolom komentar. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book siap hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara, berlaku untuk semua formasi teman-teman ya. Mau itu P3K teknis, P3K nakes, dan P3K guru teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada banyak sekali
bocoran-bocoran soal teman-teman ya, dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024, langsung saja kepoin ebook aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya, dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Jika sudah teman-teman, kita next lagi ke soal yang berikutnya. Lina memiliki teman yang sangat takut dengan kucing. Suatu hari Lina pergi bersama temannya tersebut ke sebuah warung untuk makan siang. Kamu sudah memesan makanan. Ternyata di sana banyak kucing. Ini maksudnya Lina ya, bukan kamu. Ini Lina ya, maaf ya. Lina sudah memesan makanan. Ternyata di sana banyak kucing yang datang saat kalian, maaf teman-teman ya, di sini banyak salah ketik ya, karena saya lupa ini Lina ini yang jadi subjeknya ya. Ternyata di sana banyak kucing yang datang saat Lina dan temannya makan ya. Lina dan temannya mulai menikmati makanan. Nah, jika Anda adalah Lina, maka A. Saya menjaga teman saya agar kucing tidak mendekat. B. Saya membatalkan pesanan dan pindah ke tempat yang lebih nyaman. C. Saya membuat ini sebagai pelajaran agar tidak ke warung bersamanya. Atau yang D. Saya memintanya untuk tetap tenang saat makan. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Di sini kita lihat teman-teman ya, Lina sudah memesan makanan. Gitu teman-teman. Tapi ternyata banyak kucing yang datang. Padahal teman Lina ini sangat takut dengan kucing. Takut dengan kucing nih temannya si Lina. Gimana nih tindakannya Lina? Kalau Anda adalah Lina, saya menjaga teman saya agar kucing tidak mendekat. Ini jawaban yang bagus sekali teman-teman, kita keep dulu ya. Kemudian yang B, saya membatalkan pesanan. Gimana teman-teman, A atau B? Di sini yang lebih tepat masih yang A teman-teman ya. Kenapa bukan yang B? Karena di sini Lina sudah memesan makanan. Jadi tidak elok rasanya teman-teman kalau Anda sudah pesan makanan Anda pindah ke warung lain gitu ya. Beda halnya kalau Anda belum memesan makanan, maka yang B ini masih bisa dibenarkan Anda pindah ke tempat yang lain. Jadi yang B ini kita eliminasi. Kemudian yang C, saya membuat ini sebagai pelajaran agar tidak ke warung bersamanya. Mana lebih tepat, A atau C? Di sini lebih tepat adalah yang A teman-teman ya, karena di sini Anda memiliki tindakan yang lebih rasa simpati yang baik dan rasa empati yang baik. Kenapa bukan yang C? Karena di sini kalau yang C Anda nggak mau lagi sama teman Anda untuk ke warung. Gitu teman-teman ya, beda halnya dengan Anda menjaganya dari sesuatu yang bahaya gitu. Jadi yang C ini kita eliminasi gitu teman-teman ya. Kemudian yang D, saya memintanya untuk tetap tenang saat makan. Mana lebih tepat? Anda menjaga teman Anda dari kucing atau Anda menyuruhnya tenang saat makan? A atau D? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang A. Kenapa bukan yang D? Karena yang D ini lebih ke tindakan teman Anda, bukan ke tindakan Anda. Kalau tindakan Anda adalah Anda menjaga teman Anda dari kucing tersebut. Tapi kalau yang D, Anda menyuruhnya untuk tetap tenang. Jadi yang D ini tindakannya bukan ke Anda tapi ke orang tersebut, ke teman Anda. Jadi di sini lebih tepat adalah yang A yang memiliki poin 4. Seperti itu teman-teman. Gimana? Aman ya? Jika aman kita next lagi ke soal yang nomor 5. Anda mendapatkan undangan pernikahan dari teman lama. Ia dulunya hanya teman biasa yang jarang saling sapa. Hari pernikahannya di hari libur, akan tetapi Anda terbiasa menghabiskan waktu di rumah saat hari libur. A. Saya tidak datang sebab kami tidak akrab. B. Saya datang untuk mengucapkan selamat. C. Saya lebih mendahulukan pekerjaan saya. Atau yang D. Saya datang untuk mencari kolega baru bagi usaha saya. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Di sini kita lihat teman-teman ya, Anda mendapatkan undangan pernikahan. Kemudian itu hari libur tetapi Anda terbiasa menghabiskan waktu di rumah. Nah, teman-teman mau pilih yang mana? Antara teman-teman memenuhi undangan tersebut atau teman-teman berdiam diri di rumah seperti biasanya. A. Saya tidak datang sebab kami tidak akrab. Kita keep dulu. B. Saya datang untuk mengucapkan selamat. Mana lebih tepat, tidak datang atau datang? Di sini lebih tepat adalah yang B teman-teman ya, saya datang. Kenapa? Karena itu bentuk Anda menghargai teman Anda meskipun Anda nggak akrab. Jadi yang A ini tidak tepat, lebih tepat yang B. Kemudian saya lebih mendahulukan pekerjaan saya.
B atau C? Tentu masih yang B, teman-teman. Kenapa bukan yang C? Karena ini Anda secara halus mengatakan Anda tidak datang, berarti tidak datang ke nikahan tersebut. Jadi yang C juga tidak tepat. Kemudian yang D, saya datang untuk mencari kolega baru bagi usaha saya. B atau D? Di sini teman-teman yang lebih tepat yang B, teman-teman ya. Kenapa bukan yang D? Yang D juga bagus, teman-teman ya, bagus banget. Tapi di sini kalau tujuan Anda ini adalah mencari kolega, nggak harus di tempat nikahan, teman-teman ya, di banyak tempat juga bisa. Gitu, teman-teman ya. Sedangkan Anda kan mendapat undangan untuk pernikahan. Jadi Anda prioritas untuk mengucapkan selamat ke orang yang memberikan undangan gitu, teman-teman. Dan kenapa bukan yang D juga? Alasan yang kedua adalah bagaimana kalau teman-teman ke sana tapi nggak dapat kolega. Gimana tindakan teman-teman? Gitu, teman-teman ya. Jadi yang lebih terpaut dengan soal itu adalah yang B, teman-teman, yang memiliki poin 4. Kalau yang D ini poinnya masih 3, teman-teman. Seperti itu. Gimana teman-teman? Sudah berapa betulnya? Masih aman ya? Masih betul semua atau sudah beberapa salah? Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 dan teman-teman penasaran banget bagaimana sih rasanya seleksi P3K, sini nih, aku mau rekomendasikan kalian untuk coba tryout PPPK tahun 2024 di website aku, teman-teman ya. Teman-teman langsung saja ke website aku liliharnawati.pppk.id. Dan ini itu udah lengkap banget soal-soalnya, teman-teman ya. Ada 90 soal kompetensi teknis, ada 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Udah sesuai banget dengan tes yang asli, teman-teman. Dan juga untuk waktunya sudah kami setting seperti tes yang asli, 120 menit untuk sesi pertama dan 10 menit untuk sesi kedua. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Mumpung masih ada harga promo, dan tentunya harga di website aku ini lebih murah daripada di website-website lainnya. Oke teman-teman, silakan aku tunggu ya. Oke, siap ya, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 6. Temanmu mengajakmu untuk datang ke acara jamuan makan malam orang-orang terpandang. Kamu sangat senang karena ini kesempatan yang langka. Saat kamu tiba di lokasi acara, temanmu tidak juga datang. Kamu menghubunginya berkali-kali namun ia tidak mengangkat telepon. A. Saya pulang dan berhati-hati pada ajakannya. B. Saya masuk dan mengambil kesempatan mengenal orang elit. C. Saya menikmati makan malam enak tanpanya. Atau yang D. Saya merasa senang bisa mengetahui ada pesta mewah sambil terus menghubunginya. Gimana teman-teman? A, B, C, atau D? Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama ya. Di sini kan acara jamuan, yang mengundang Anda kan teman Anda, tapi dia tidak juga datang, teman-teman. Anda sudah menghubunginya berkali-kali namun tidak mengangkat telepon. A. Saya pulang dan berhati-hati pada ajakannya. Kita keep dulu yang A. Kemudian yang B, saya masuk dan mengambil kesempatan untuk mengenal orang elit. A atau B? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang A, teman-teman ya. Kenapa bukan yang B? Karena kalau itu acara jamuan orang-orang terpandang, itu biasanya yang pertama dia punya undangan khusus ya. Kemudian yang kedua, kalaupun dia tidak punya undangan khusus, bisa jadi Anda tidak mengenal siapapun ya, tidak kenal siapapun dan membuat si pemilik pesta ini atau pemilik jamuan ini akan merasa kebingungan. Ya, siapa nih, tamu dari mana ini gitu, teman-teman ya. Jadi yang B ini tidak tepat, teman-teman ya, lebih tepat yang A. Kemudian yang C, saya menikmati makan malam enak tanpanya, ini juga seperti tidak berempati, siapa tahu temannya lagi ada sesuatu yang urgent gitu ya. Jadi yang kemudian yang D, saya merasa senang bisa mengetahui ada pesta. Nih, merasa senang, mana lebih tepat, Anda pulang dan berhati-hati pada ajakannya atau Anda merasa senang saja? A atau D? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang A, teman-teman ya. Anda pulang dan berhati-hati pada ajakannya. Ini kalimat berhati-hati ini belum tentu Anda ini berpikir negatif padanya, teman-teman ya. Tapi karena pelajaran yang Anda ambil pada malam ini dia nggak datang, jadi Anda mengambil pelajaran yang penting supaya Anda tidak langsung mau gitu, teman-teman, ketika Anda diajak, atau ada strategi apa gitu ya supaya Anda tidak merasa was-was lagi ketika diajak gitu, teman-teman. Jadi yang A ini yang memiliki poin 4 seperti itu. Ada yang sependapat atau banyak yang terkecoh? Yuk kita lanjut lagi teman-teman ya, masih ada 4 soal lagi. Kita lanjut ke soal yang nomor 7.
Sudah 5 tahun Anda tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua di kampung. Mereka selalu mengabarkan bahwa mereka baik-baik saja. Hari ini Anda pulang untuk melihat mereka. Saat tiba, Anda tidak menemukan mereka di rumah. A. Saya mencari keberadaan mereka di rumah-rumah tetangga. B. Saya mencari keberadaan mereka melalui telepon. C. Saya mencari mereka melalui ke rumah RT. C. Saya mencari keberadaan mereka ke rumah RT. Atau yang D. Saya mencari keberadaan mereka ke sawah kami. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Jika teman-teman sudah punya jawaban, dikip dulu jawabannya ya, jangan diganti-ganti. Yuk kita bahas. Di sini teman-teman, Anda sudah lama ya tidak berkunjung ke rumah orang tua. Kemudian di sini kita lihat saat tiba Anda tidak menemukan mereka di rumah. Berarti mereka di luar rumah, entah itu di mana kita nggak tahu. A. Saya mencari mereka di rumah-rumah tetangga. Ini bisa jadi teman-teman dia ada di rumah tetangga. B. Saya mencari mereka melalui telepon, teman-teman. Mana lebih tepat? Ke rumah tetangga atau melalui telepon? A atau B? Nah, di sini teman-teman yang lebih tepat karena teman-teman kan bagaimana teman-teman bisa bersosialisasi, teman-teman ya, kemampuan ini kompetensi, tadi saya tuliskan dulu. Kompetensi sosial kultural, teman-teman ya, sosial kultural. Aspek kemampuan berhubungan sosial, teman-teman ya, berhubungan sosial. Nah, di sini teman-teman karena Anda kan menghubungi orang tua Anda, bisa jadi dia punya handphone, bisa jadi tidak punya handphone. Jadi pertama kali teman-teman ketika ke rumah, oh nggak ada orang, maka yang lebih didahulukan adalah apa? Mencari keberadaan mereka di rumah-rumah tetangga. Karena kan kalau di kampung ataupun dimanapun teman-teman kan Anda dituntut sebagai ASN itu mampu berbaur dengan orang lain, dengan warga sekitar. Jadi di sini meskipun melalui telepon ini sesuatu yang canggih teman-teman ya, sesuatu yang canggih, tapi dalam konteks soal ini lebih tepat teman-teman mencari keberadaan mereka di rumah-rumah tetangga dulu gitu ya. Yang langsung Anda lakukan setelah orang tua Anda nggak ada di rumah itu ya menghubungi tetangga-tetangga Anda, bukan langsung ke telepon. Kenapa? Karena yang pertama belum tentu dia punya handphone, dan yang kedua kalaupun dia punya handphone belum tentu dia bawa gitu teman-teman ya. Jadi yang A ini masih lebih tepat teman-teman, yang B kita eliminasi dulu. Kemudian yang C, saya mencari mereka ke rumah RT. A atau C? Di sini teman-teman lebih tepat yang A teman-teman ya. Kenapa bukan ke rumah Pak RT? Karena di sini kan dia nggak hilang, dan kita juga nggak tahu apakah rumah RT itu jauh atau dekat dari rumah orang tua Anda. Jadi di sini lebih tepat adalah yang A. Kemudian yang D, saya mencari keberadaan mereka ke sawah kami. Tidak disebutkan Anda punya sawah atau tidak ya teman-teman ya, punya atau tidak kita nggak tahu. Ini kan pilihan saja. Kalau di soal bilang begitu maka Anda punya, tapi kalau di soal nggak ada belum tentu punya gitu. Jadi yang D ini tidak tepat teman-teman. Yang paling tepat di sini yang A yang memiliki poin 4, B poinnya 3. Gimana teman-teman, aman? Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Guru untuk PGSD, di sini aku merekomendasikan kalian belajar pakai e-book dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap, ada soal-soal kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. E-book ini berisi 200 bocoran soal kompetensi teknis dan juga 68 bocoran soal manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. Jadi buat teman-teman silahkan teman-teman belajar pakai e-book dari aku ini, dan jangan lupa dikembangin lagi soal-soalnya untuk latihan teman-teman ya. Tunggu apa lagi? Langsung aja order melalui WA admin dan juga bisa melalui website aku di lilihernawatippppk.id. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Kita next lagi teman-teman ya, ke soal yang nomor 8. Anda menonton berita terkait banyaknya artis luar negeri yang bunuh diri diakibatkan stres dan tertekan oleh komentar para netizen. Hari ini salah satu artis papan atas Indonesia terkena kabar miring yang mengakibatkan banyaknya netizen menyerangnya dengan kalimat-kalimat negatif. A. Saya menyayangkan perilaku netizen sebab belum tentu itu benar adanya. B. Saya tidak termasuk orang yang membuat komentar negatif. C. Saya tidak mencampuri urusan orang lain sebab ASN bersikap netral. Atau yang D. Saya mengajak netizen untuk tidak memberikan komentar yang negatif dan menekan. Gimana teman-teman? A, B, C, atau D? Jika sudah teman-teman, yuk kita bahas bersama. Ini adalah kasus yang sering kali terjadi teman-teman ya di masyarakat Indonesia. Kita lihat ya,
Di sini sudah disebutkan di awal bahwa banyak yang bunuh diri akibat stres dan tertekan oleh komentar para netizen. Berarti kalau Anda berkomentar itu bisa berdampak negatif pada orang lain, teman-teman. Kemudian di sini di Indonesia ada yang juga sama ya. Banyak netizen yang menyerangnya dengan kalimat-kalimat negatif. Berarti ini bisa berakibat negatif untuk orang tersebut, bisa juga menjadi positif kalau dia mengambil pelajaran. Nah, sekarang kita nggak fokus ke orang tersebut karena Anda di sini bukan artis itu ya. Tapi di sini Anda adalah netizennya. Nah, gimana tindakan Anda sebagai netizen? Gitu teman-teman. Menyayangkan, kita keep dulu ya, menyayangkan perilaku netizen sebab belum tentu itu benar adanya. Betul ya teman-teman ya, kita keep dulu. Saya tidak termasuk orang yang membuat komentar negatif, tidak termasuk yang membuat komentar negatif A atau B. Tentu di sini yang B lebih tepat teman-teman. Kenapa? Karena ada tindakan yang lebih. Kalau Anda hanya menyayangkan berarti ini hanya sikap doang. Gitu teman-teman ya. Kalau yang B tidak termasuk orang yang berkomentar negatif, ini adalah sesuatu yang baik. Gitu teman-teman ya. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, maka lebih baik diam gitu ya. Istilahnya seperti itu yang B. Jadi yang A kita eliminasi dulu. Kemudian yang C, saya tidak mencampuri urusan orang lain sebab ASN bersikap netral. Gimana teman-teman? B atau C? Lebih tepat yang C teman-teman. Kenapa? Karena yang B ini include ke yang C. Anda tidak termasuk orang yang berkomentar negatif, berarti Anda tidak mencampuri urusannya. Gitu teman-teman ya. Jadi yang C ini sudah mencakup gitu yang B. Jadi yang B bisa kita eliminasi dulu. Kemudian yang D, saya mengajak netizen untuk tidak memberikan komentar yang negatif dan menekan. Gimana teman-teman? C atau D? Di sini teman-teman lebih tepat yang D teman-teman ya. Kenapa? Karena Anda mengajak orang lain. Berarti Anda dan orang lain, nih netizen plus Anda, tidak berkomentar negatif dan menekan. Berarti bukan hanya Anda yang diam, bukan hanya Anda yang tidak memberikan komentar negatif, dan Anda juga mengajak orang lain untuk tidak berkomentar negatif. Supaya apa? Supaya dampaknya juga tidak negatif. Jadi di sini yang D lebih tepat teman-teman, yang memiliki poin 4 seperti itu. Gimana teman-teman? Aman? Kita next lagi ya. Kita next ke soal yang nomor 9. Kamu seorang arsitektur bangunan. Kamu sedang menangani proyek pembangunan mal di sebuah kota. Ada sebuah pohon besar yang tidak dapat ditebang meski sudah menggunakan alat-alat canggih. Ada informasi bahwa hanya ada satu tokoh masyarakat yang dapat menebang namun sulit menemuinya. Tindakanmu adalah A. Saya menemui tokoh tersebut hingga bertemu. B. Saya mengubah desain bangunan agar pohon dapat dipertahankan. C. Saya mengupayakan pohon dapat ditebang agar bangunan sesuai rencana awal. Atau yang D. Saya mencari kebenaran informasi tersebut sebelum bertindak. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita akan bahas bersama. Teman-teman perhatikan ya, bahwa Anda itu arsitek ya. Kemudian ada pohon besar yang tidak dapat ditebang. Nih infonya, ada orang yang dapat menebangnya namun sulit ditemukan. Berarti orang ini lebih canggih daripada alat-alat canggih teman-teman ya. Padahal Anda sudah pakai alat-alat canggih, nggak bisa. Berarti orang ini jauh lebih canggih gitu teman-teman ya dari informasinya. Nah, kita lihat teman-teman, Anda menemui tokoh tersebut hingga bertemu. Oke, kita keep dulu teman-teman, kita bandingkan dengan yang lain ya. B, saya mengubah desain bangunan agar pohon dapat dipertahankan. A atau B? Di sini lebih tepat yang B teman-teman ya. Kenapa bukan yang A? Bagaimana kalau teman-teman ini udah cari kemana-mana orang tersebut, tapi tidak ketemu juga, gitu ya. Dan Anda sudah capek-capek misalkan cari, pas ketemu ternyata tidak bisa ditebang, ternyata gitu ya. Karena ini kan informasi, Anda belum tentu tahu ini benar atau tidak informasi tersebut gitu teman-teman. Jadi yang A ini tidak efektif, kita bisa eliminasi. Kemudian yang C, saya mengupayakan pohon dapat ditebang agar bangunan sesuai rencana awal. B atau C teman-teman? Yang lebih tepat adalah yang B teman-teman ya, Anda bisa mengubah desain. Kenapa bukan yang C? Karena di sini Anda mau mengupayakan pohon tersebut dapat ditebang katanya. Padahal sudah ada di soal bahwa Anda sudah menggunakan alat-alat canggih tapi pohon tersebut tidak juga berhasil ditebang. Jadi yang C ini tidak tepat teman-teman. Kemudian yang D, saya mencari kebenaran informasi tersebut sebelum bertindak. Nah, mencari kebenaran informasi ini bagus teman-teman ya. Tapi tindakan Anda fokus ke soal tersebut. Apakah Anda mau menebang pohon atau tidak? Apakah Anda hanya fokus untuk
mencari kebenaran informasi bahwa ada orang yang bisa menebang. Gitu teman-teman ya. Jadi yang D ini tidak tepat. Fokusnya tidak sesuai ya, mencari informasi terkait orang yang bisa menebang itu tidak sesuai dengan soal. Padahal soal inginnya Anda itu bisa menentukan bahwa Anda itu mau nebang pohon atau tidak gitu teman-teman. Jadi di sini yang B yang memiliki poin 4 gitu teman-teman ya. Nah, mungkin ada yang tanya, kenapakah harus mengubah desain? Bukannya itu berarti tidak berkomitmen. Sebentar dulu teman-teman ya, kita lihat bahwa ini adalah pohon. Pohon itu sesuatu yang baik. Ini adalah tindakan go green. Kalau Anda pun mendiamkan pohon tersebut berarti Anda bertindak go green gitu teman-teman ya, mempertahankan alam gitu teman-teman ya, mempertahankan sesuatu yang alami, pohon gitu teman-teman, untuk kelangsungan hidup ke depannya. Jadi mengubah desain ini ada sesuatu yang bagus karena juga pohon ini tidak dapat ditebang. Jadi Anda bisa mengubah desain supaya apa? Supaya pohon ini tidak harus ditebang tapi masih bisa dimanfaatkan gitu teman-teman ya. Misalkan Anda mau geser bangunannya ke lokasi yang di sebelahnya lagi teman-teman ya, supaya tidak mengganggu pohon juga bisa teman-teman. Jadi yang B ini yang lebih tepat gitu teman-teman. Oke? Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami lilihernawati.ppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Siap ya, kita next lagi ke soal yang terakhir. Kamu berencana berbelanja bulanan ke pasar. Ini pertama kalinya bagimu. Kamu hanya membawa handphone tanpa uang tunai. Kamu mengandalkan bisa membayar menggunakan transfer ataupun pembayaran online lainnya. Akan tetapi tidak ada satu pedagang pun yang menerima pembayaran online. A. Saya berbelanja ke supermarket biasa saja. B. Saya pergi mengambil uang tunai sebelum berbelanja. C. Saya meminjam uang teman saya. Atau yang D. Saya menelpon orang tua untuk membawakan uang tunai. Gimana teman-teman jawabannya nomor 10? A, B, C, atau D? Oke teman-teman, seperti biasa untuk soal nomor 10 ini silahkan teman-teman bantu saya untuk ramaikan video ini dengan komen di kolom komentar jawaban teman-teman apa? A, B, C, atau D? Dan jangan lupa sertakan juga alasan teman-teman supaya menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Oke teman-teman, siap ya? Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Dadah! Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.